Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Saya percaya kabar saudara dan saya, kita semua adalah sehat selalu, aman dalam lindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh belajar dan menerima berkat dari firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tema hari ini adalah iman yang menghasilkan mujizat. Tahukah saudara, iman saudara dan saya itu bisa menghasilkan mujizat, bisa menghasilkan pertolongan Tuhan, bisa menghasilkan kuasa Tuhan. Yuk kita baca dulu ayatnya yuk, yang terambil di dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara tentu tahu kisah ini adalah kisah seorang lumpuh dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Dia digotong, dinaikkan ke atap satu rumah, satu tempat, diturunkan dari atas ke bawah, hanya untuk memperoleh kesembuhan. Wah, iman yang luar biasa. Kita mau belajar dari iman orang-orang ini, saudara. Saya akan bacakan. Kemudian sesudah lihat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berpikir atau berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita melihatnya. Haleluya. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Itu adalah kisah di mana orang lumpuh dibawa oleh teman-temannya, diturunkan dari atas rumah, digotong untuk menerima kesembuhan. Nah, saudara, kita mau belajar dari iman orang-orang ini. Ada hal yang unik, ada beberapa hal yang kita petik yang bisa kita pelajari. Ya, saudara, ternyata iman kita, iman saudara dan saya bisa menghasilkan kuasa Tuhan. Iman saudara dan saya bisa menghasilkan mujizat Tuhan. Iman saudara dan saya bisa mengubah keputusan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau belajar. Nah, saudara, bagaimana supaya iman yang menghasilkan mujizat itu bisa terjadi? Yang pertama saya temukan di dalam catatan saya, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Tadi kita sudah baca dari pertama, saat itu Yesus sedang berada di Kapernaum. Dia kembali ke Kapernaum. Nah, saudara, Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Itu adalah waktu yang tepat. Saudara, oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Maha Hadir. Tuhan selalu hadir menyertai saudara dan saya. Dia Immanuel. Kalau sekarang tuh dia Immanuel, dia bertahta, dia ada di dalam kita. Jangan pernah sia-siakan. Itu adalah waktu yang tepat untuk supaya iman saudara dan saya dapat menghasilkan mujizat. Amin, saudara. Iman yang menghasilkan mujizat memerlukan waktu Tuhan yang pertama. Itu alasan yang pertama, saudara. Iman yang menghasilkan mujizat memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Itu poin yang pertama. Alasannya karena Tuhan Yesus berada di Kapernaum dalam cerita itu. Dan ada lagi, waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu. Berbicara tentang waktu yang tepat, saudara, Alkitab mengatakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Waktu yang tepat berlaku
bagi segala sesuatu, termasuk untuk saudara dan saya, termasuk untuk mujizat. Amin, saudara. Nah, berbicara tentang waktu Tuhan yang tepat harus diterima sebagai suatu anugerah. Di dalam Mika 7 ayat 7. Dan saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang menggambarkan tentang waktu. Tapi percayalah saudara, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu Tuhan. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan. Dia Immanuel. Alasan yang kedua, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan sesuatu usaha. Iman yang menghasilkan mujizat menghasilkan atau memerlukan yang namanya usaha. Saudara lihat cerita dalam Alkitab tadi, keempat orang temannya tadi sedang menggotong teman yang sedang lumpuh. Kita bisa lihat usaha mereka. Yang pertama, mereka menggotong orang lumpuh itu. Yang kedua, mereka menurunkannya. Lalu mereka tetap berada di atap menunggu. Waduh, itu udah gotong, naik ke atas rumah, genteng, buka genteng, diturunin lagi. Waduh, saudara. Itu semua butuh namanya usaha. Karena Alkitab karena Alkitab berkata, iman tanpa usaha, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Nah, saudara, jadi poin yang kedua, untuk menghasilkan iman menjadi mujizat, memerlukan suatu usaha. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saya temukan di dalam catatan saya, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan harapan yang besar. Saudara, saya percaya teman-temannya itu membawa orang yang lumpuh ini, membawa temannya yang lumpuh ini, pasti dalam hatinya mempunyai satu pengharapan. Betul? Mempunyai satu target mungkinlah kalau anak zaman sekarang bilangnya. Harapan, target, dan seterusnya. Ya. Salah satunya mungkin sudah bisa lihat. Harapan yang besar dari 4 orang ini, harapan yang besar dari orang yang menggotong orang sakit itu, adalah jika Yesus melihat orang lumpuh ini, pasti disembuhkan. Itulah sebabnya temannya atau orang yang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tepat di depan Tuhan diturunkan. Otomatis Tuhan lihat. Itu harapan mereka. Harapan mereka. Apa harapan saudara saat-saat ini, saudara? Apa pengharapanmu saat-saat ini, saudara? Terus lakukan. Terus lakukan dengan iman. Sampai menghasilkan mujizat. Dan yang kedua, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan harapan yang besar. Harapan yang besar diantaranya adalah untuk mujizat melalui iman, maka diperlukan yang namanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan dan kuasanya. Saudara, untuk memperoleh iman yang menghasilkan mujizat, mata kita harus tetap fokus. Mata kita harus tertuju. Ada satu pujian. Mataku tertuju padamu. Tetap tertuju. Walaupun kesembuhan belum terjadi. Walaupun mujizat belum terjadi. Walaupun pertolongan sepertinya belum datang. Tetap tertuju kepada Tuhan. Saya percaya. Cepat atau lambat. Iman saudara dan saya pasti akan menghasilkan mujizat. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, kembali lagi saya mereview. Ternyata iman saudara dan saya bisa menghasilkan yang namanya mujizat Tuhan. Bisa menghasilkan yang namanya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, dan seterusnya. Namun ada yang harus menjadi bahagian kita. Bahagian kita yang harus kita lakukan adalah, yang pertama saya review kembali, untuk menghasilkan iman yang menjadi mujizat, memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Hargailah waktu Tuhan. Hargailah Dia Allah Immanuel. Hargailah, ketahuilah, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tuhan selalu memberikan waktu buat engkau dan saya. Dan yang kedua, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan sesuatu usaha. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang gratis.
Segala sesuatu yang butuh usaha, butuh yang namanya upaya, butuh yang namanya tindakan, bahkan terkadang butuh yang namanya pengorbanan, bahkan butuh yang namanya uang yang harus dikeluarkan. Jadi saudara, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan yang namanya usaha atau tindakan. Jangan engkau pernah menyerah di dalam bertindak dan berusaha. Terus bertindak, berusaha, bekerja sampai imanmu, iman saudara saya menghasilkan mujizat. Haleluya. Dan yang terakhir, iman yang menghasilkan mujizat memerlukan harapan yang besar. Saudara, tetaplah punya impian, mimpi, harapan-harapan yang besar dalam hidupmu. Kalau saudara lihat orang-orang besar, orang-orang yang berhasil di dalam dunia ini, mereka aja orang-orang yang mengenal Yesus, mereka punya mimpi. Harapan itu bicara tentang mimpi, saudara. Mereka mempunyai dream, mereka mempunyai mimpi, sesuatu yang mereka harapkan. Saudara, milikilah harapan atau mimpi di dalam hidupmu. Sampai harapan itu, mimpi itu menjadi kenyataan. Sampai harapan dan mimpi itu menghasilkan mujizat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami 3 hal pada hari ini, bahwa ternyata iman kami bisa menghasilkan mujizat. Tentunya bersama dengan kuasa Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami harus percaya bahwa waktu yang tepat dapat menghasilkan mujizat. Ajar kami menghargai waktu-Mu Tuhan, waktu kami dan Tuhan. Ajar kami untuk memelihara waktu kami dengan Tuhan, karena iman yang menghasilkan mujizat memerlukan waktu Tuhan. Terkadang kami egois, Tuhan. Kami lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan Kau juga mengingatkan kami bahwa iman yang menghasilkan mujizat memerlukan usaha. Ampuni kalau selama ini kami kurang berusaha, kami kurang bekerja. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, mulai hari kami mau berusaha, kami mau bangkit, kami mau bergerak di dalam nama Yesus. Dan Kau juga mengajarkan kepada kami iman yang menghasilkan mujizat membutuhkan yang namanya harapan yang besar, membutuhkan yang namanya mimpi, harapan yang besar. Tuhan, taruhkan mimpi itu di dalam hati kami, di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, agar supaya kami menjadi orang-orang yang mempunyai mimpi yang besar, harapan yang besar, sampai mimpi dan harapan itu menjadi mujizat dan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.